Senja membalut desa kecil itu dengan warna jingga yang hangat, namun hati Ayu terasa dingin. Di beranda rumah sederhana berdinding anyaman bambu, Ayu memeluk Bima, suaminya, dengan erat. Bau tanah basah dari sawah di belakang rumah bercampur dengan aroma sabun murah dari tubuh Bima. Besok pagi, Bima harus berangkat ke Jakarta, mengejar pekerjaan sebagai kuli bangunan demi masa depan mereka. Ayu, wanita 25 tahun dengan wajah lembut dan mata penuh cinta, berusaha menahan air mata. Rambut panjangnya tergerai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat karena kesedihan. "Aku nggak mau ninggalin kamu, Yu," kata Bima. Suaranya berat, penuh penyesalan. Tangannya mengusap punggung Ayu, mencoba menenangkan istrinya yang gemetar. Wajahnya yang keras, terbakar matahari dari kerja di sawah, kini lembut oleh cinta. Ayu menarik napas dalam, menyeka air mata dengan ujung kain sarungnya. "Tapi kita butuh duit, Mas. Hutang ke rentenir nggak akan lunas kalau kita cuma ngandalin sawah." "Aku kuat kok, aku tunggu kamu pulang," jawabnya, tersenyum tipis, meski hatinya perih. Dia tahu perpisahan ini perlu, tapi rasa takut kehilangan Bima menggerogoti jiwanya. Bima menatap mata Ayu penuh rasa bersalah. "Kamu yakin, Yu, desa ini nggak selalu aman buat perempuan sendirian?" katanya, mengingat cerita-cerita tentang rampok dan orang-orang jahat yang kadang berkeliaran di malam hari. "Jangan khawatir, Mas, aku bisa jaga diri. Tetangga kan ada, Mbok Ina selalu ngawasin." "Aku," ujar Ayu mencoba meyakinkan Bima dan dirinya sendiri. Dia merangkul leher suaminya, mencium pipinya dengan lembut. "Kamu fokus kerja, bawa pulang duit banyak, kita bangun rumah bagus ya." Bima tersenyum kecil, tapi matanya penuh keraguan. Malam itu, di kamar kecil mereka yang hanya diterangi lampu minyak, mereka menghabiskan waktu terakhir sebelum perpisahan. Ayu berbaring di samping Bima, tubuh mereka saling menempel di atas tikar sederhana. "Kamu bikin aku nggak mau pergi, Yu," desah Bima. Tangannya merayap ke pinggang Ayu, menariknya lebih dekat. Dia mencium leher istrinya, napasnya hangat dan penuh hasrat. Ayu terkikik. Wajahnya memerah meski sudah bertahun-tahun menikah. "Hi Mas, genit banget. Simpan tenagamu buat aku pas pulang nanti," godanya, matanya berkilat penuh cinta. Dia membalas ciuman Bima, tangannya membelai dada suaminya yang kokoh. "Aku mau kamu pulang bawa cerita hebat, bukan cuma rindu doang," bisiknya, suaranya genit namun tulus. Bima tertawa pelan, menarik Ayu ke dalam pelukannya. "Kamu nakal juga, ya? Aku janji, Yu, aku kerja keras. Kita bakal punya hidup lebih baik. Tapi kamu janji, hati-hati di sini. Jangan buka pintu sembarangan, apalagi malam," katanya. Nadanya berubah serius. Ayu mengangguk, mencium bibir Bima dengan penuh kasih. "Aku janji, Mas. Aku cuma punya kamu di hati." Malam itu mereka tenggelam dalam keintiman, seolah ingin mengabadikan setiap sentuhan sebelum jarak memisahkan mereka. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergoyang, namun ada sesuatu yang tak terlihat mengintai dari kegelapan. Di ujung desa, di bawah pohon kelapa yang miring, Digo, rampok lokal yang terkenal kejam, berdiri bersama dua anak buahnya. Matanya yang penuh nafsu terpaku pada rumah Ayu, di mana cahaya lampu minyak samar-samar terlihat dari jendela. Wajahnya yang penuh bekas luka tersenyum licik, gigi kuningnya berkilat di bawah sinar bulan. "Cewek itu bakal jadi milik gue," gumamnya, suaranya dalam dan penuh ancaman. Dia menjilat bibirnya, membayangkan tubuh Ayu yang ramping dan wajahnya yang lembut. "Bos, dia kan punya suami. Kalau ketahuan, repot," kata anak buahnya, yang dipanggil Tono. Suaranya ragu. Dia tahu Digo tak pernah ragu melakukan kekerasan, tapi desa ini kecil. Berita cepat menyebar. Digo terkekeh, suaranya seperti raungan binatang. "Suaminya? Besok dia pergi ke Jakarta. Cewek itu bakal sendirian, gampang dilupain. Lo lihat badannya, Tono. Lo nggak pengen coba?" katanya. Matanya liar penuh nafsu. Tono dan anak buah lainnya, Budi, saling pandang lalu tersenyum jahat. "Kalau bos yang suruh, kami ikut," kata Budi, menggosok tangannya dengan antusias. "Tapi kita harus hati-hati, desa ini punya banyak mata." "Tenang, kita tunggu dia lengah,
Cewek secantik itu nggak pantas cuma dipeluk sama kuli, kata. Digo menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Asap membentuk lingkaran di udara, seolah menandai rencana keji mereka. Kita kasih dia malam yang nggak bakal dia lupa. Pagi harinya Bima berangkat dengan bus tua, meninggalkan Ayu yang melambaikan tangan dari depan rumah. Air mata Ayu jatuh, tapi dia tersenyum demi Bima. "Cepat pulang, Mas," teriaknya, suaranya penuh harap. Bima mengangguk dari jendela bus, tak tahu bahwa itu adalah kali terakhir dia melihat istrinya hidup. Di kejauhan, Digo memperhatikan, senyumnya semakin lebar. Ayu, tanpa sepengetahuannya, telah menjadi mangsa dalam permainan maut yang tak bisa dia hindari. Hari-hari tanpa Bima terasa seperti tahun bagi Ayu. Rumah kecil mereka, yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini sunyi, hanya diisi suara ayam berkokok dan angin yang bersiul melalui celah-celah dinding bambu. Ayu, dengan wajah lembut dan tubuh ramping yang selalu menarik perhatian, berusaha tegar. Pagi-pagi, dia pergi ke sawah, mencangkul di bawah matahari yang membakar. Keringat membasahi kain ikat kepalanya. Sore hari, dia membersihkan rumah, memasak nasi sederhana, dan menulis surat untuk Bima, menceritakan hari-harinya dengan penuh rindu. "Aku kangen, Mas. Cepat pulang," tulisnya, meneteskan air mata di kertas. Tetangga memuji ketegaran Ayu, tapi di balik pujian, ada bisik-bisik kekhawatiran. Bok Inah, tetangga tua yang rumahnya hanya berjarak beberapa langkah, sering mampir membawa pisang rebus. "Ayu, hati-hati hidup sendiri, nak. Desa ini nggak selalu aman," katanya suatu sore, duduk di beranda sambil mengipasi wajahnya dengan daun pisang. Matanya penuh perhatian, tapi juga ketakutan yang tersembunyi. "Aku baik-baik aja, Mbok. Pintu selalu kukunci, jendela kututup rapat," jawab Ayu, tersenyum lebar untuk menyembunyikan kegelisahannya. Dia menuang teh pahit untuk Mbok Inah, tangannya sedikit gemetar. Lagi pula Bima bilang dia bakal pulang secepatnya. "Aku cuman harus sabar." Mbok Inah mengangguk, tapi wajahnya tetap cemas. "Kamu cantik, Yu. Banyak mata yang ngeliatin." "Digo, rampok itu akhir-akhir ini sering kelihatan di ujung desa. Aku nggak suka cara dia ngeliat orang," katanya pelan. Suaranya hampir berbisik, seolah takut dinding-dinding mendengar. Ayu meneguk tehnya, berusaha menutupi ketakutan yang mulai merayap. "Digo, dia cuma preman biasa, Mbok. Aku nggak akan kasih dia alasan buat deket-deket," katanya. Nadanya tegas tapi matanya melirik ke jendela, memastikan kain penutupnya rapat. Dia pernah melihat Digo dari kejauhan, pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajah. Matanya selalu penuh ancaman, tapi dia tak ingin memikirkan itu. "Aku kuat, Mbok. Bima percaya aku bisa jaga diri." Malam membawa kesepian yang lebih berat. Ayu duduk di tikar. Lilin kecil menyala di sudut kamar, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding. Suara jangkrik dan kodok biasanya menenangkan, tapi akhir-akhir ini ada suara lain, langkah pelan di luar rumah, seperti seseorang mengintip dari kegelapan. "Siapa itu?" teriak Ayu suatu malam, bangkit dari tikar dengan jantungan berdegup kencang. Dia meraih pisau dapur, tangannya gemetar saat mengintip melalui celah jendela. Tak ada apa-apa, hanya bayang-bayang pohon kelapa yang bergoyang ditiup angin. Tapi perasaan tak nyaman itu tak hilang, seperti ada mata yang mengawasinya dari jauh. Di ujung desa, di bawah naungan pohon beringin yang tua, Digo dan dua anak buahnya, Tono dan Budi, berkumpul dalam kegelapan. Asap rokok mereka membumbung, bercampur dengan bau tanah basah. Digo menatap ke arah rumah Ayu, matanya penuh nafsu yang tak terkendali. "Gua mau cewek itu." Badannya, "Aduh, bikin gila," bisiknya, suaranya serak penuh hasrat. Dia membayangkan Ayu, gaun sederhananya yang menempel di tubuh saat bekerja di sawah, rambutnya yang tergerai saat menjemur pakaian. "Bos, sabun dulu ya. Kalau buru-buru, tetangga bisa curiga," kata Tono, menggosok tangannya yang kotor. Dia tahu Digo tak sabaran, tapi dia juga tahu desa ini penuh mata dan telinga. Cewek itu selalu kunci pintu, nggak gampang dilupain. Digo menyeringai, gigi kuningnya berkilat di bawah sinar bulan. "Sabar, gue nggak suka sabun lama-lama. Kita intai dulu, cari waktu dia lengah. Lo lihat dia tadi di sawah, Budi. Badannya kayak bidadari tapi sendirian,
gampang banget buat kita. Katanya, tertawa pelan, suaranya seperti raungan serigala. Budi mengangguk, matanya penuh antusiasme jahat. Gue setuju, Bos. Tapi kita harus rapi. Kalau ketahuan, warga bisa gebuk kita habis-habisan. Katanya mengingat kemarahan warga saat Digo pernah ketahuan mencuri ayam. Rapi? Lo pikir gue bodoh? Bentak Digo, menampar kepala Budi hingga pria itu meringis. Kita tunggu hujan deres, biar suara nggak kedengeran. Cewek itu bakal jadi milik gue, dan lo berdua boleh nikmatin sisa-sisanya. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam. Asapnya membentuk lingkaran di udara, seolah menandai nasib Ayu yang tak tahu apa-apa. Malam itu, Ayu tidur dengan pisau di samping bantal, pintu dikunci 2 kali, dan jendela ditutup rapat. Tapi dia tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekat. Di kejauhan di Jakarta, Bima bekerja hingga larut, mengangkat semen di bawah lampu proyek, tak sadar bahwa istri yang dicintainya kini hidup dalam bayang-bayang maut. Angin malam membawa suara aneh, seperti bisikan dari sumur tua di belakang desa, seolah alam tahu apa yang akan terjadi pada Ayu. Hujan mengguyur desa tanpa ampun, menyelimuti malam dalam tirai air yang tak tembus pandang. Petir menggelegar, kilatnya menerangi langit seperti sorot lampu neraka. Di dalam rumah kecilnya, Ayu meringkuk di sudut kamar, tubuhnya gemetar di bawah, selimut tipis. Lilin kecil di meja kayu menyala lemah, nyalanya bergoyang-goyang, hampir padam oleh angin yang menyusup melalui celah dinding bambu. Bau tanah basah dan kayu lapuk memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma ketakutan yang kini mencengkeram hati Ayu. Suara langkah misterius yang menghantui malam-malamnya akhir-akhir ini terasa lebih dekat, dan intuisinya berteriak bahwa bahaya sudah di depan mata. Ayu mencengkeram pisau dapur, jari-jarinya memutih di sekitar gagang kayu yang sudah aus. Tuhan, jaga aku malam ini, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru hujan. Dia melirik pintu yang sudah dikunci, dengan palang kayu dan jendela yang ditutup kain lusuh. Rumah itu, yang dulu menjadi tempat cinta bersama Bima, kini terasa seperti sangkar yang siap menjebaknya. Di luar suara hujan menenggelamkan segalanya, kecuali derap langkah berat yang tiba-tiba terdengar di beranda, diikuti gesekan kasar, seperti seseorang mencoba membuka pintu. Tiba-tiba pintu depan hancur dengan suara menggelegar. Kayu tua itu retak di bawah tendangan brutal, serpihannya berhamburan ke lantai. 3 sosok masuk, basah kuyup, membawa bau alkohol murahan dan rokok yang menyengat. Digo, rampok kejam dengan wajah penuh bekas luka, berdiri di depan, matanya berkilat penuh nafsu dan kebencian. Di belakangnya Tono dan Budi, anak buahnya, tersenyum jahat. Air hujan menetes dari pakaian compang-camping mereka. Sendirian, cantik? Malam ini kita kasih hiburan, kata Digo. Suaranya dalam, seperti pisau yang siap mengiris. Dia melangkah masuk, sepatu lumpurnya meninggalkan jejak kotor di lantai. Ayu menjerit, meloncat berdiri dengan pisau di tangan. Jangan dekat, keluar sekarang atau aku bunuh kalian. Ancamnya, suaranya bergetar tapi penuh kemarahan. Dia mundur hingga punggungnya membentur dinding bambu, jantungannya berdetak seperti jenderang perang. Matanya menyapu ruangan, mencari celah untuk kabur. Tapi ketiga pria itu berdiri seperti tembok, menghalangi setiap jalan keluar. Digo tertawa keras, suaranya menggema, menyaingi deru hujan. Bunuh kami dengan pisau dapur lo yang tumpul itu. Ejeknya melangkah mendekat dengan santai, seolah Ayu hanyalah mainan. Dia meraih pergelangan tangan Ayu dengan cepat, memelintirnya hingga tulangnya berderit. Pisau jatuh ke lantai, bergemerincing di antara genangan air. Ayu menjerit kesakitan, mencoba menarik tangannya, tapi Digo menampar wajahnya dengan keras. Kepalanya terpelanting, darah mengalir dari bibirnya yang pecah. Wajahnya memucat di bawah cahaya lilin. Tolong, jangan lakuin ini. Aku mohon. Isak Ayu, air mata membanjiri wajahnya. Dia merosot ke lantai mencoba merangkak menjauh, tapi Tono menangkap kakinya, menyeretnya kembali. Budi, dengan tawa kasar, merobek gaun katun sederhana. Ayu, kain itu robek dengan suara yang memilukan, memperlihatkan kulit pucat yang segera memar di bawah cengkeraman mereka. Mohon? Sekarang lo mohon? Mana keberanian lo tadi, Bentak Tono,
Tangannya meraba tubuh Ayu dengan kasar, meninggalkan bekas merah di kulitnya. Dia menendang perut Ayu, membuat wanita itu meringis dan tersengal. "Lo kesepian kan tanpa suami? Kami kasih yang lebih panas dari dia." Budi, yang berdiri di samping, mengeluarkan ponsel tua, merekam dengan tangan gemetar karena kegembiraan. Cahaya layar menyinari wajahnya yang penuh ekspresi jahat. "Senyum ke kamera sayang, ini bakal jadi video favorit gue," katanya, suaranya penuh ejekan. Dia menarik rambut Ayu, memaksa wanita itu menatap lensa, meski matanya penuh air mata dan ketakutan. "Lo cantik tapi bodoh. Rumah sepi kayak gini lo minta diserang." Ayu berusaha melawan, mencakar lengan Budi hingga berdarah, tapi tenaganya cepat habis. "Bima, maafkan aku," bisiknya. Nama suaminya menjadi mantra di tengah penderitaan. Tapi Bima ribuan kilometer jauhnya, bekerja di bawah lampu proyek Jakarta, tak bisa mendengar jeritan istrinya. Digo yang kini melepas ikat pinggangnya, menatap Ayu dengan nafsu yang membakar. "Suami lo, dia cuman kuli miskin. Malam ini lo punya gue," katanya, merobek sisa gaun Ayu hingga kain itu hancur di lantai. Kekerasan itu berlangsung lama, brutal, dan tak berperi kemanusiaan. Ayu menangis hingga tenggorokannya serak, tubuhnya lemah, pikirannya pecah berkeping-keping. Setiap jeritan hanya memicu tawa dan makian dari ketiga rampok, seolah penderitaannya adalah hiburan. Darah mengalir dari luka di wajah, lengan, dan tubuhnya, bercampur dengan air hujan yang merembes melalui atap bocor. Tikar di bawahnya berlumur noda, saksi bisu dari kengerian malam itu. "Tuhan, ambil aku sekarang," doa Ayu dalam hati, matanya kosong menatap langit-langit. Setelah puas Digo berdiri, napasnya tersengal, keringat bercampur air hujan di wajahnya. Dia mengeluarkan pisau lipat, bilahnya berkilat di bawah cahaya lilin yang kini hampir padam. "Lo terlalu berbahaya buat dibiarkan hidup. Lo tahu wajah kami," katanya dingin, matanya tak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dia menusuk dada Ayu, sekali, lalu lagi, hingga darah membanjiri lantai. Ayu mengerang pelan, napasnya memudar, matanya terpejam dalam kegelapan abadi. "Buang ke sumur tua," perintah Digo, menyeka pisau di kain robek gaun Ayu. Tono dan Budi, yang kini pucat setelah menyaksikan pembunuhan, mengangguk dengan ragu. "Cepet, sebelum ada yang lihat," bentak Digo, menyeret tubuh Ayu yang tak bernyawa keluar. Hujan masih mengamuk, petir masih menyambar, seolah alam menangisi nasib tragis Ayu. Rumah kecil itu kini sunyi, hanya lilin yang meleleh hingga habis, meninggalkan kegelapan sebagai penutup malam penuh darah. Hujan terus mengamuk, menyelimuti desa dalam kegelapan basah yang mencekam. Petir menyambar sesekali, menerangi langit dengan kilatan yang membuat bayang-bayang pohon-pohon beringin di belakang desa tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkram. Digo, Tono, dan Budi berjalan tergesa melalui lumpur, menyeret tubuh Ayu yang tak bernyawa dalam karung goni yang basah kuyup. Darah merembes melalui kain, bercampur dengan air hujan, meninggalkan jejak merah yang segera tersapu aliran air. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk semakin kuat saat mereka mendekati sumur tua, tempat yang ditakuti warga desa. Sumur itu berdiri di tengah semak belukar, dikelilingi pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular ke dalam tanah. Dinding batunya retak, ditumbuhi lumut dan air di dalamnya hitam pekat, tak pernah memantulkan cahaya. Cerita warga menyebut sumur ini angker, tempat di mana arwah orang-orang yang mati tragis terperangkap menangis di malam hari. Digo yang memimpin, menendang semak yang menghalangi, wajahnya keras meski keringat dingin membasahi dahinya. "Cepet, lempar dia ke dalam," bentaknya. Suaranya tegang, berusaha menutupi kegelisahan yang mulai merayap. Tono, yang menyeret karung bersama Budi, melirik sumur dengan wajah pucat. "Bos sumur ini, katanya ada hantu. Nenek gue bilang, yang buang mayat di sini bakal kena kutukan," katanya, suaranya bergetar. Dia berhenti sejenak, tangannya gemetar memegang karung. Matanya melirik ke kegelapan di sekitar mereka. "Jangan penutup, Tono. Lo percaya cerita nenek-nenek?" hardik Digo, menampar kepala Tono hingga pria itu tersandung. "Ini cuma sumur tua, nggak ada hantu. Lempar dia sekarang,"
Atau gua yang buang lo ke dalam?" Ancaman itu membuat Tono menelan ludah, tapi dia tetap ragu, merasakan hawa dingin yang tak wajar dari sumur. Budi, yang biasanya pendiam, ikut berbicara, suaranya serak. "Bos, serius, gue dengar suara aneh tadi kayak orang bisik dari dalam sumur. Kita nggak salah kan buang dia di sini?" Matanya liar, melirik ke air hitam yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Digo menyeringai, tapi senyumnya kaku, seolah dia juga merasakan sesuatu yang tak beres. "Suara? Itu cuman angin bodoh. Lo berdua penutup banget. Cepat buka karungnya." Perintahnya menendang karung hingga tubuh Ayu terlihat. Wajahnya pucat, matanya terpejam, darah mengering di luka-luka di dadanya. Gaun robeknya menempel di kulit, membuatnya tampak seperti boneka rusak. Tono dan Budi menatapnya, napas mereka tersengal, ketakutan bercampur rasa bersalah. "Cepet, angkat," bentak Digo, membantu mengangkat tubuh Ayu. Mereka bertiga mendorongnya ke tepi sumur. Lumpur di sepatu mereka licin, membuat mereka hampir terpeleset. Dengan satu dorongan kuat, tubuh Ayu jatuh ke dalam sumur. Suara hantaman air terdengar keras, diikuti percikan yang samar, lalu keheningan. Air hitam itu kembali tenang, seolah tak pernah terganggu. Tapi kabut tipis mulai naik dari permukaan, menambah aura mengerikan. "Selesai." "Nggak ada yang tahu," kata Digo, menggosok tangannya seolah membersihkan dosa. Dia menyalakan rokok, tangannya sedikit gemetar, meski dia berusaha terlihat tenang. "Kita balik, minum sampai pagi. Cewek ini cuma sejarah sekarang." Tono mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari sumur. "Bos, lo dengar nggak? Kayak suara nangis," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Dia mundur selangkah, jantungannya berdetak kencang. Budi juga mendengarnya, tangisan samar seperti isakan seorang wanita, terdengar dari dalam sumur, bercampur dengan suara air yang menetes. "Itu cuma angin." "Bodoh, jangan bikin gua kesel," bentak Digo, tapi suaranya untuk pertama kalinya menunjukkan keraguan. Dia melirik sumur, merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. "Ayo cabut sekarang," perintahnya. Berjalan cepat menjauh, seolah tak ingin berlama-lama di tempat itu. Tono dan Budi mengikuti, kepala mereka menunduk, tak berani menoleh. Hujan masih mengguyur, mencuci jejak lumpur dan darah di tanah. Tapi suara tangisan itu seolah mengikuti mereka, samar namun menusuk. Di dalam sumur, kegelapan menyelimuti tubuh Ayu. Air dingin membelai kulitnya yang pucat. Tapi di antara keheningan sesuatu bergerak, seperti bisikan dari kedalaman, penuh dendam yang tak terucapkan. Sumur tua itu bukan sekadar tempat pembuangan. Itu adalah gerbang menuju dunia lain, dan Ayu, dengan segala penderitaannya, kini menjadi bagian darinya. Di kejauhan, pohon beringin bergoyang meski angin tak kencang. Akar-akarnya seolah merangkak lebih dalam ke tanah. Digo, Tono dan Budi menghilang ke dalam kegelapan, tak sadar bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang tak akan membiarkan mereka lolos. Sumur tua kini menyimpan rahasia mengerikan, dan malam ini hanyalah awal dari kutukan yang akan menghantui mereka. Setahun berlalu sejak Bima meninggalkan desa, dan kini dia kembali dengan tabungan di saku dan harapan di hati. Bus tua yang membawanya berhenti di ujung desa saat senja, debu beterbangan di udara yang panas. Bima, dengan wajah lelah namun penuh semangat, berjalan cepat menuju rumah kecilnya. Dia membayangkan pelukan hangat Ayu, senyum lembutnya, dan malam-malam penuh cinta yang akan mereka habiskan bersama. "Yu, aku pulang," teriaknya dari kejauhan. Suaranya penuh rindu saat melihat rumah berdinding bambu di depan mata. Tapi, sesuatu terasa salah. Pintu depan terbuka lebar, berderit ditiup angin dan tak ada suara Ayu yang menyambut. Bima melangkah masuk, jantungannya mulai berdegup kencang. Rumah itu berantakan, meja terbalik, kain penutup jendela robek dan tikar di lantai penuh noda kering yang mencurigakan. "Ayu? Yu, kamu di mana?" teriaknya. Suaranya bergema di ruangan yang kosong. Bau apek dan sesuatu yang samar, seperti darah kering, menyengat hidungnya. Dia berlari ke kamar, berharap menemukan Ayu tertidur. Tapi hanya ada lilin meleleh di sudut dan pisau dapur yang tergeletak di lantai. Rasa takut yang mencekam menjalar di dadanya.
Bima berlari ke rumah Mbok. Inah, tetangga terdekat, dengan napas tersengal. "Mbok, Ayu mana? Kenapa rumah berantakan?" tanyanya, suaranya penuh kepanikan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang pintu rumah Mbok Inah. Mbok Inah muncul, wajahnya penuh kesedihan. "Bima, Ayu." "Dia hilang, nak. Udah berbulan-bulan nggak kelihatan. Kami pikir dia mungkin pergi nyusul kamu ke Jakarta," katanya. Pelan, matanya berkaca-kaca. "Tapi, ada yang bilang dia mungkin nggak selamat. Desa ini nggak aman, Bim. Digo dan anak buahnya sering bikin onar." Kata-kata itu menghantam Bima seperti palu. Dia terduduk di beranda, kepalanya pening. "Hilang? Nggak mungkin, Mbok. Ayu janji nunggu aku. Dia nggak akan pergi," teriaknya. Suaranya pecah. Dia menutup wajah dengan tangan, air mata mulai mengalir. Gambar Ayu, tawanya, ciumannya, janjinya berputar di benaknya. Tapi kini bercampur dengan ketakutan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Malam itu, Bima tak bisa tidur. Dia duduk di tikar yang dulu mereka bagi, memeluk baju Ayu yang masih berbau sabun murah. Di tengah keheningan dia bermimpi. Ayu berdiri di depannya, basah kuyup, wajahnya pucat seperti mayat, gaunnya robek dan berdarah. Rambutnya menempel di wajah, matanya kosong namun penuh kesedihan. "Bima, tolong aku, sumur," bisiknya, suaranya seperti angin yang membawa kedinginan. Air menetes dari tubuhnya, membentuk genangan di lantai. Bima terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Ayu," teriaknya. Tapi hanya kegelapan yang menjawab. Keyakinan bahwa mimpinya adalah petunjuk mendorong Bima berlari ke sumur tua di belakang desa. Meski malam masih gelap dan hujan gerimis mulai turun. Sumur itu dikelilingi semak dan pohon beringin yang menyeramkan, memancarkan aura mencekam. Bau busuk menyengat dan suara tangisan samar terdengar dari dalam, seperti isakan yang terputus-putus. "Ayu, kamu di sana kan?" teriak Bima, suaranya bergema di tengah keheningan. Dia menjatuhkan diri ke tepi sumur, menatap air hitam yang tak memantulkan cahaya bulan. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, seolah sumur itu hidup dan mengawasinya. Bima kembali ke desa, meminta bantuan warga. Pagi harinya, beberapa pria pemberani, termasuk Pak Maman, pedagang sayur, membantu menurunkan tali dan ember ke dalam sumur. "Hati-hati, Bim. Sumur ini angker. Banyak cerita buruk tentang tempat ini," kata Pak Maman. Wajahnya tegang, tapi Bima tak peduli, matanya penuh tekad. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, tali itu menarik sesuatu yang berat. Warga menjerit saat tubuh Ayu muncul. Pucat membusuk, gaunnya compang-camping, luka tusuk di dadanya masih terlihat. Jelas, rambutnya menempel di wajah, matanya terbuka lebar, seolah menyaksikan kengerian terakhirnya. Bima jatuh berlutut, menangis terseduh, memeluk tubuh istrinya yang dingin. "Ayu, maafkan aku. Aku nggak jagain kamu." Isaknya, suaranya penuh penyesalan. Bau kematian menyengat, tapi Bima tak peduli, mencium kening Ayu meski kulitnya sudah seperti lilin. "Siapa yang lakuin ini? Siapa?" jeritnya, suaranya mengguncang warga yang berdiri di sekitar. Kemarahannya bercampur dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Janji-janji mereka kini hancur bersama tubuh Ayu. Di kejauhan, di balik semak, Digo mengintai, wajahnya pucat. Dia mendengar kabar bahwa tubuh Ayu ditemukan, dan ketakutan mulai menggerogoti jiwanya. "Dia mati, dia nggak mungkin balik," gumamnya, tapi suaranya gemetar. Malam itu, saat dia duduk di gubuknya, suara air menetes terdengar di sudut ruangan, meski tak ada kebocoran. Di dalam sumur tua sesuatu bergerak, bayangan Ayu, dengan mata kosong dan dendam yang membara, mulai bangkit. Desa tak tahu bahwa kengerian baru akan segera melanda, dan Digo serta anak buahnya adalah sasaran pertama. Desa yang dulu ramai dengan suara pasar dan tawa anak-anak kini terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Penemuan tubuh Ayu di sumur tua menyebar seperti api, membawa bisik-bisik tentang kutukan dan arwah pendendam. Warga tak lagi berani melintas dekat sumur setelah matahari terbenam. Pintu-pintu dikunci rapat, dan doa-doa dipanjatkan dengan suara gemetar. Malam menjadi musuh membawa suara-suara aneh,
Tangisan samar, langkah basah, dan bisikan yang seolah memanggil nama-nama dari kegelapan. Digo, Tono, dan Budi, pelaku kejahatan itu, mulai merasakan cengkeraman teror yang tak bisa mereka hindari. Digo duduk di gubuk reotnya di pinggir desa, botol arak di tangan, matanya merah karena kurang tidur. Bau alkohol dan keringat memenuhi udara, tapi tak bisa menutupi ketakutan yang menggerogoti jiwanya. "Gue dengar cewek nangis di luar tadi malam," kata Tono, yang datang dengan wajah pucat, duduk di bangku kayu yang reot. Tangannya gemetar, memegang rokok, asapnya membumbung dengan gelisah. Itu pasti Ayu, bos. Dia tahu kita yang bunuh. Lo gila. Dia mati, Tono. Mayat nggak balik. Bentak Digo, menenggak arak hingga tumpah ke dagunya. Tapi kata-katanya terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Setiap malam dia bermimpi tentang Ayu, wajahnya pucat, matanya berdarah, tangannya dingin mencengkeram lehernya. "Lo nggak bisa lari, Digo," bisik arwah itu dalam mimpinya. Suaranya seperti pisau yang mengiris jiwanya. Dia menggosok wajahnya, berusaha menghapus bayangan itu, tapi suara air menetes di sudut gubuk membuatnya melompat. "Apaan itu?" teriaknya, melirik ke sudut, tapi tak ada apa-apa. Budi, yang biasanya pendiam, tak kalah ketakutan. "Gue lihat dia, bos. Di dekat sumur tadi sore. Dia berdiri basah kuyup ngeliatin gue," katanya, suaranya serak, hampir menangis. Dia duduk di lantai memeluk lutut, wajahnya seperti orang yang kehilangan akal. "Kita salah, bos. Kita nggak seharusnya buang dia di sumur itu. Katanya sumur itu terkutuk." Digo menampar Budi keras, hingga pria itu jatuh. "Diam, penutup. Lu pikir gue takut hantu?" bentaknya. Tapi tangannya gemetar saat menyalakan rokok baru. Dia tahu Budi tidak berbohong. Dia juga merasakan sesuatu, seperti mata yang mengawasi dari kegelapan, seperti napas dingin di tengkuknya. "Kita cuma harus tenang. Nggak ada yang tahu kita pelakunya. Mayat itu udah busuk, bukti hilang." Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Malam itu, Tono tak pulang ke rumahnya. Pagi harinya, warga menemukannya tergantung di pohon kelapa dekat sawah. Tali tua melilit lehernya, wajahnya membiru dengan ekspresi kengerian. Matanya terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum kematian. "Ini arwah Ayu, dia balas dendam," bisik warga di warung kopi. Cangkir-cangkir dibiarkan dingin karena tak ada yang berani bicara keras. Mbok Ina, yang duduk di sudut, menggelengkan kepala. "Sumur itu tempat terkutuk. Siapapun yang bikin dosa di sana nggak akan selamat," katanya, suaranya penuh peringatan. 2 malam kemudian Budi menghilang. Warga menemukannya di rawa kecil di pinggir desa. Tubuhnya tenggelam separuh, penuh cakaran aneh di wajah dan lengannya. "Kayak cakar setan," kata seorang petani. Tangannya gemetar saat menceritakan penemuan itu. Desa semakin panik, anak-anak dilarang bermain di luar, dan orang-orang mulai mengadakan doa bersama, berharap menenangkan arwah yang gelisah. Tapi suara tangisan dari sumur tua masih terdengar, lebih keras di malam-malam tanpa bulan, seperti nyanyian kematian yang tak bisa dihentikan. Digo kini sendirian, mulai kehilangan akal. Dia minum lebih banyak, tidur dengan pisau di samping bantal, dan menutup semua jendela gubuknya. "Gue nggak takut. Lo mati, Ayu. Mati!" teriaknya pada bayangannya di cermin. Suaranya pecah. Tapi setiap suara kecil, derit kayu, angin yang bersiul, atau tetes air membuatnya melompat. Malam itu, ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, 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 lambat dan dingin, seperti detak jantung yang sekarat. "Siapa?" bentak Digo, meraih pisau dengan tangan gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes, semakin keras, seperti genangan yang tumbuh di depan pintu. Digo membuka pintu dengan hati-hati. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau air tergenang dan sesuatu yang busuk. Di depan pintu, Ayu berdiri. Wajahnya mengerikan, kulitnya pucat seperti kertas, matanya hanya lubang hitam yang menatap kosong. Gaunnya robek, basah kuyup, meneteskan air yang membentuk jejak di lantai. Lo mati,"
Jerit Digo, mundur hingga menabrak meja, pisau jatuh dari tangannya. Kakinya lemas, tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. "Lo yang mati," bisik Ayu, suaranya seperti desisan dari kedalaman sumur, penuh dendam yang membekukan. Darah, dia melangkah mendekat, setiap langkahnya meninggalkan genangan air dan lumpur. Tangan dinginnya mencengkeram leher Digo, kuat seperti besi. Digo berusaha melawan, mencakar udara, tapi napasnya tersendat, penglihatannya kabur. Wajah Ayu mendekat, bibirnya membentuk senyum mengerikan. "Rasain penderitaan gue," bisiknya, sebelum kegelapan menelannya. Pagi harinya, warga menemukan Digo tergeletak di lantai gubuknya, matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam kengerian. Di sekitar tubuhnya, genangan air dan lumpur membentuk jejak kaki kecil yang menuju pintu, lalu lenyap. "Ayu." Dia selesai balas dendam. Bisik seorang warga, suaranya penuh kengerian. Desa kini tahu bahwa sumur tua bukan sekadar tempat, itu adalah pintu menuju dendam yang tak pernah padam. Dan Ayu, dengan segala penderitaannya, adalah penjaganya. Desa kecil itu tak pernah sama lagi. Kematian Digo, Tono, dan Budi meninggalkan luka yang tak tersembuhkan, mengubah desa yang dulu penuh kehidupan menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan dan bisik-bisik. Jalan-jalan berdebu kini sepi, anak-anak tak lagi bermain di luar, dan warung-warung tutup lebih awal, takut akan malam yang membawa bayang-bayang mengerikan. Sumur tua di belakang desa, yang kini disegel dengan batu dan kayu oleh warga, tetap memancarkan aura mencekam. Bau busuk dan suara tangisan samar masih terdengar di malam-malam tertentu, seolah sumur itu hidup, menyimpan dendam yang tak pernah padam. Bima, yang hancur oleh kehilangan Ayu, tak sanggup bertahan di desa. Setiap sudut rumah kecil mereka mengingatkannya pada istri yang dicintainya. Tawanya, sentuhannya, janji-janji mereka untuk hidup lebih baik. Dia duduk di beranda malam sebelum pergi, memeluk baju Ayu yang masih berbau sabun murah. Air mata mengalir di wajahnya yang lelah. "Maaf Yu, aku gagal jagain kamu," bisiknya, suaranya pecah oleh penyesalan. Dia menatap ke arah sumur tua di kejauhan, merasakan hawa dingin yang tak wajar, seolah Ayu masih memanggilnya dari kegelapan. Pagi harinya, Bima naik bus tua, meninggalkan desa tanpa menoleh, membawa luka yang akan mengikutinya selamanya. Warga putus asa untuk mengakhiri teror, mengadakan ritual besar di tepi sumur. Mbok Sari, dukun tua yang dihormati, memimpin upacara itu dengan wajah tegang. Asap, kemenyan mengepul, mantra-mantra kuno bergema, dan sesajen, nasi kuning, bunga melati, dan darah ayam diletakkan di dekat sumur. "Arwah Ayu, istirahatlah, lepaskan dendammu," kata Mbok Sari, suaranya serak namun penuh harap. Tapi saat mantra mencapai puncak, angin bertiup kencang, memadamkan api kemenyan, dan suara tangisan keras terdengar dari dalam sumur, seperti jeritan yang penuh kemarahan. Warga berhamburan, beberapa menjerit, yakin bahwa Ayu menolak perdamaian. "Arwah Ayu terikat di sumur itu," kata Mbok Sari malam itu. Duduk di beranda rumahnya dengan wajah muram, dia menatap ke arah sumur, matanya penuh keprihatinan. Penderitaannya terlalu besar, dendamnya terlalu kuat. Sumur itu bukan cuma tempat, itu pintu ke dunia arwah, dan Ayu kini penjaganya. Warga yang mendengar hanya bisa mengangguk, tak berani bertanya lebih lanjut. Mereka tahu ritual itu gagal, dan sumur tua akan terus menghantui desa. Malam-malam berikutnya, sosok Ayu masih terlihat oleh warga yang nekat melintas dekat sumur. Seorang petani tua bersumpah melihatnya berdiri di tepi sumur. Gaun robeknya berkibar meski tak ada angin. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap tajam. "Dia ngeliatin aku, kayak minta tolong tapi juga marah," katanya di warung. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Nelayan lain melaporkan air di sungai dekat sumur beriak sendiri. Dan kadang mereka mendengar bisikan nama-nama. Digo, Tono, Budi. Seperti kutukan yang tak selesai. "Aku dengar dia nyanyi lagu sedih, tapi bikin bulu kuduk berdiri," kata seorang warga. Wajahnya pucat. Sumur itu sendiri seolah hidup dengan cara yang mengerikan. Kabut tebal selalu menyelimuti permukaannya bahkan di siang hari. Airnya tetap hitam, seperti lubang tanpa dasar, dan kadang bergerak tanpa sebab.
seolah ada tangan tak terlihat yang mengaduk dari bawah. Pohon-pohon beringin di sekitarnya tampak lebih menyeramkan. Akar-akarnya merangkak lebih dalam ke tanah, seperti ingin mencengkeram sesuatu. Suara tangisan Ayu masih terdengar, kadang bercampur dengan bisikan yang tak jelas, seperti doa yang dipatahkan oleh kematian. "Ayu, tolong." "Aks," kata angin, seolah memanggil mereka yang masih hidup untuk mengingat dosanya. Desa belajar pelajaran pahit. Kejahatan, terutama yang lahir dari nafsu dan kekerasan, selalu berbalas. Cerita tentang Ayu menjadi legenda, dituturkan dengan suara pelan, di warung-warung atau di bawah lampu minyak. "Jangan dekat-dekat sumur tua, nak. Arwahnya masih di sana, nunggu orang yang salah langkah," kata para ibu kepada anak-anak mereka. Mata mereka penuh ketakutan. Sumur itu, meski disegel, tetap menjadi pengingat abadi bahwa dendam tak mati bersama tubuh. Jauh di dalam air hitam sumur tua, Ayu tetap ada. Arwahnya terikat pada tempat itu, penderitaannya menjadi kutukan yang tak terhapuskan. Kadang, di malam, tanpa bulan bayangannya muncul di permukaan air, menatap dengan mata kosong yang penuh kebencian dan kesedihan. Sumur tua menjaga rahasianya, menyimpan cerita tentang seorang wanita yang dihancurkan oleh kebengisan, dan yang kini menjadi penjaga mengerikan dari tempat terkutuk itu. Desa boleh mencoba melupakan, tapi Ayu tak akan pernah pergi. Dia adalah bagian dari kegelapan selamanya.